Berita-berita terbaru yang menarik terkait dengan timnas Indonesia dengan pelatih baru, Patrick Kluivert, dan kans lolos ke Piala Dunia 2026. Mari kita simak beritanya. Baik, kita langsung ke berita pertama kita. PSSI memperkenalkan calon pemain timnas Indonesia yaitu Dean James, Jordi Wehrman, dan Emil Audero. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu tentang peluang Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. 40% adalah angka yang disebutkan salah satu pengamat sepak bola untuk peluang Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI, karena ada beberapa berkas yang berkaitan dengan proses naturalisasi yang sulit untuk mampu dilengkapi, begitu kata Bung Ropan. Pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert mengatakan bahwa dia sudah melakukan kontak langsung dengan Jairo Riedewald. Ia mengatakan, sangat ingin bermain dan membela timnas Indonesia, namun ada surat-surat administrasi yang harus masih dilengkapi dan dicari. Yaitu, tentang nenek dan kakeknya, terang Bung Ropan. Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan, kurang lebih prosesnya akan mirip seperti waktu menaturalisasi Martin Paes. Yang kurang lebih membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu, hampir 1 tahun, lanjut Bung Ropan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengisi posisi gelandang bertahan, PSSI akan mendatangkan pemain lain yang merupakan pemain keturunan yang akan mengisi posisi gelandang bertahan. Nama yang santer diperbincangkan adalah Jordi Wehrman yang mampu mengisi posisi gelandang bertahan menggantikan Jairo Riedewald. Sementara, pemain yang mengaku sangat tertarik untuk bermain dan membela timnas Indonesia yang bermain di Eredivisie yaitu Dean James, juga santer dibicarakan akan segera dinaturalisasi. Dan satu nama lainnya adalah Emil Audero. PSSI masih mengusahakan agar Emil Audero bisa bergabung dan membela timnas Indonesia segera. Bahkan kalau bisa, bulan Maret 2025 ini sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Selanjutnya, ada kabar yang kurang enak bagi timnas Indonesia. Saat melawan Australia nanti, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan tidak akan bermain memperkuat timnas Indonesia. Akumulasi kartu adalah penyebab absennya Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen di laga timnas Indonesia melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menggantikan posisi dari Justin Hubner dan Oratmangoen, pelatih baru timnas Garuda yaitu Patrick Kluivert harus memutar otak dan mencari pemain yang tepat yang mampu mengisi posisi yang kosong tersebut. Namun seperti yang kita ketahui para pecinta bola tanah air, saat ini timnas Indonesia bisa dibilang punya segudang pemain belakang yang kuat. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Jay Itzes, Mees Hilgers, Jordi Amat dan juga Kevin Dix adalah pemain yang bisa jadi opsi yang mampu menjadi tembok yang kokoh bagi para rival yang menjadi pilihan untuk Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Justin Hubner. Namun, untuk mengganti posisi Ragnar Oratmangoen, kemungkinan akan lebih sulit bagi Patrick Kluivert. Mengingat peran Ragnar sangatlah penting dan sangat diandalkan di lini depan skuad Garuda. Namun, ada hal menarik yang berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin bisa dibilang keberuntungan juga bagi Patrick Kluivert, di mana pemain yang baru-baru ini dinaturalisasi, striker muda, Ula Romeni, bisa menjadi opsi untuk dimanfaatkan untuk mengisi posisi yang kosong akibat absennya Ragnar Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Semoga saja timnas Indonesia bisa tampil jauh lebih baik lagi, dengan komposisi pemain yang nantinya dipilih sebagai starting 11 oleh pelatih baru, Patrick Kluivert. Kabar berikutnya, ada 4 punggawa bintang timnas Garuda yang bermain di Liga Champions Asia 2025. Kiprah manis klub-klub yang dibela para pemain tanah air Abroad, memberi kesempatan para bintang timnas Indonesia untuk bermain di Liga Champions Asia 2024 hingga 2025. Salah satu punggawa Garuda tersebut adalah Sandy Walsh. Yokohama F. Marinos klub asal Jepang yang baru dibela Sandy Walsh diketahui ikut mentas di ajang AFC Champions League musim ini. Bahkan Yokohama F. Marinos sebagai juara grup A dipastikan lolos ke babak 16 besar ajang AFC Champions League tersebut.
Sandy Walsh ikut berperan penting untuk Yokohama F. Marinos di laga terakhir yang menjadi debut bagi Sandy Walsh yang bermain penuh di laga tersebut dan membawa timnya menang 2-0 dan menjadi juara grup A dan lolos ke babak 16 besar. Kemudian pemain selanjutnya adalah Jordi Amat. Bermain untuk Johor Darul Takzim, Jordi Amat bisa merasakan bermain di kompetisi AFC Champions League. JDT mampu memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Buriram United akan menjadi lawan selanjutnya bagi JDT di babak 16 besar. Berbeda dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC di AFC Champions League, langkahnya harus terhenti karena kalah dari tim wakil Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors. Dibantai 4-0 pada laga leg pertama, tim yang diperkuat Asnawi Mangkualam tidak mampu melakukan comeback pada laga leg kedua dengan kalah 1-0. Asnawi gagal bermain di laga 16 besar AFC Champions League. Pemain terakhir adalah pemain yang memiliki lemparan ke dalam rasa corner kick yaitu Pratama Arhan. Pemain yang saat ini berkarir bersama tim asal Thailand yaitu klub Bangkok United mengalami nasib yang sama dengan Asnawi. Langkahnya bersama Bangkok United di ajang AFC Champions League harus terhenti setelah kalah di babak 16 besar oleh Sydney FC. Dengan skor agregat 5-4, Sydney FC berhasil menghentikan langkah Bangkok United untuk maju ke putaran berikutnya. Ada kabar mengejutkan dari Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia ini kembali ke Indonesia. Di akun media sosial pribadinya, ia terlihat mengunggah foto bersama kedua stafnya dan mengumumkan kedatangannya kembali ke Indonesia. Shin Tae-yong dan rombongannya memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan sejak 26 Januari 2025 setelah dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Meski STY tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, hubungannya tidak akan berakhir dengan Indonesia, kata Shin Tae-yong. Ia mengaku akan terus ikut mendukung perkembangan dan kemajuan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong diketahui sangat aktif dalam pengembangan pemain usia muda di Indonesia melalui Shin Tae-yong Football Academy dan STY Foundation. Apapun yang terjadi, kita juga mendoakan yang terbaik untuk mantan pelatih utama timnas Garuda, yang mampu membawa timnas kita berada pada level timnas Indonesia saat ini. Berkat Coach Shin juga timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah sekian lamanya Indonesia menunggu kesempatan itu datang. Sekarang kesempatan itu ada di depan mata. Sedikit lagi, ayolah, terbanglah Garuda. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Dukungan dan doa kita sangat diperlukan untuk timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Jangan lupa pencet tombol like dan berikan komentar dan masukan kalian. Subscribe channel ini untuk video menarik dan viral lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat dan penuh berkah bagi semua penonton setia dan subscriber channel ini. Kebaikan selalu bersama kita. Amin.